Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Dini Suryani. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Namun jangan lupa seperti biasa untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini. Makasih. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, tak henti-hentinya Ibu selalu mengingatkan untuk selalu rajin menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Dan jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer, serta hindari kerumunan dan jaga jarak ya. Oke, langsung saja ya. Sudah siap belajar? Mari kita saksikan saja penjelasan Ibu berikut ini. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang soal ujian sekolah tahun 2019 Bahasa Indonesia. Ya, yang pertama langsung saja. Nomor 1, siswa kelas 6 SD Bangsa berlatih drama. Seluruh siswa terlibat dalam latihan drama. Adi berperan sebagai sutradara. Teman-teman lainnya berperan sebagai tokoh-tokoh drama. Makna sutradara pada paragraf tersebut adalah A. Pengatur pementasan. Nomor 2, air sungai menjadi keruh akibat banjir. Antonim kata keruh dalam kalimat tersebut adalah, antonim itu adalah lawan kata, maka antonimnya adalah jernih. Nomor 3, mengapa tanaman talas sangat cocok ditanam saat musim hujan? Tanaman talas sangat cocok ditanam saat musim hujan karena sesuai bacaannya, tanaman talas mendapatkan air yang cukup untuk pertumbuhan. Silakan dicek dengan skip dan membaca terlebih dahulu bacaannya ya. Nomor 4, kalimat utama paragraf tersebut adalah, kalimat utama itu biasanya di awal dan di akhir, maka cukup mudah ya untuk mencarinya. Nah, kebetulan di sini adalah di awal, yaitu wortel merupakan sayuran yang mempunyai beberapa manfaat. Jadi jawabannya A. Nomor 5, ide pokok paragraf tersebut adalah, ide pokok seperti kita ketahui ada di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utamanya di sini ada di awal paragraf, yaitu masyarakat desa biasa melakukan kegiatan gotong royong pada musim panen padi. Nah, itu kalimat utamanya. Jika kalimat utama yaitu dari awal sampai akhir sampai titik, ide pokoknya ada di dalamnya. Intinya yaitu gotong royong musim panen. B. Nomor 6, ringkasan paragraf tersebut adalah, ringkasan itu setiap kalimatnya harus ada ya. Makanya di sini kita ambil kalimat utamanya, lalu di setiap kalimat-kalimat penjelasnya harus ada yang mewakili. Maka ringkasannya, tomat mengandung vitamin A, vitamin C, dan serat untuk menyembuhkan rabun, sariawan, dan sembelit. Oke, jawabannya A. Nomor 7, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, maka harus dibaca terlebih dahulu. Setelah membaca dengan teliti, silakan di skip lalu dibaca. Ya, seperti yang di situ, semua siswa. Ada kata kunci yang membuat pernyataannya tidak tepat. Tidak semua siswa berkunjung ke perpustakaan ya. Kemudian saat jam istirahat, para siswa berkunjung ke perpustakaan, itu betul yang B. Yang C, sebagian besar mengembalikan buku di perpustakaan, itu salah ya. Jadi ada kata kunci yang membuat pernyataannya salah. Lalu yang D, petugas mencatat para siswa yang meminjam buku. Ternyata tidak hanya mencatat yang meminjam buku, tapi yang mengembalikan. Jadi jawaban yang tepat nomor 7 adalah B. Nomor 8, jenis paragraf tersebut adalah, ini sudah terlihat jelas sekali di akhir paragraf ada, untuk itu marilah. Ada kata marilah. Biasakan mengonsumsi buah setiap hari. Ada ajakan, berarti ini adalah paragraf persuasi. Nomor 9, hal yang terjadi jika sebagian besar siswa tetap berkomunikasi melalui surat sesuai paragraf tersebut adalah, yaitu A. Budaya menulis surat semakin berkembang. Oke, nomor 10, persamaan kedua teks tersebut adalah, untuk memudahkan silahkan boleh langsung membacanya dan boleh kita cermati dulu pilihan gandanya, yaitu A, ada berita bencana, ada korban bencana, musim penghujan atau penyebab bencana. Di sini didapatkan di teks 1 ada bencana banjir, kemudian kalimat keduanya bencana tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.
Kemudian teks kedua juga ada berbicara tentang berita bencana tanah longsor. Jadi yang satu banjir dan yang satu tanah longsor. Kemudian di kalimat kedua, tanah longsor terjadi karena penggundulan hutan. Nah, ini berarti ada penjelasan tentang penyebabnya, maka D, penyebab bencana. Nomor 11, isian yang tepat untuk 1, 2, 3 secara berurutan adalah, maka harus membaca dengan cermat. Kita lihat tabelnya berapa harga pensil, kemudian 2.500 itu harga apa, dan yang 3.000 itu harga apa. Nah, maka kita baca dulu, langsung saja. Penghapus berharga 1.000. Ya, jadi di situ sudah ada. Kemudian harga pensil 2 kali harga penghapus, maka 2 dikali 1.000 berarti 2.000. Maka nomor 3 itu 2.000. Lalu buku berharga 3.000. Ya, berarti nomor 2 itu adalah buku. Kemudian rautan berharga 2.500, maka nomor 1 itu adalah rautan. Jadi urutannya adalah rautan, buku, dan 2.000 rupiah. C. Nomor 12. Bagaimana usaha yang dilakukan Gilang agar dapat membeli sepeda baru? Usaha yang dilakukan Gilang adalah tentu saja dengan membacanya. Setelah dibaca, di situ ada penjelasan. Gilang menemukan cara ia menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Ia juga membantu pamannya berjualan kue sehingga mendapatkan upah. Maka yang betul adalah B, menyisihkan uang jajan dan membantu pamannya berjualan kue. Nomor 13, latar waktu cerita tersebut adalah titik-titik hari. Nah, di situ di kalimat kedua ada setelah matahari terbenam, maka itu adalah malam hari. D. Nomor 14, watak tokoh Gora pada cerita tersebut adalah ceroboh. Ya, silahkan dibaca. Kenapa ceroboh? Karena dia itu mengambil minyak gosok, kemudian malah mengambilnya minyak goreng karena tergesa-gesa sehingga merasakan kulitnya sangat lengket. Jadi dia ceroboh. Nomor 15, Nino dan Riko pergi ke pasar. Nah, dan silakan dibacakan selanjutnya. Kemudian makna bunglon pada cerita tersebut adalah, nah di sini Nino pun ingin membeli burung juga. Nah, jadi setelah melihat Riko membeli burung, Nino pun ingin membeli burung. Jadi tadinya ia mau membeli ikan hias, ternyata melihat orang lain membeli burung malah jadi ikut-ikutan. Jadi tidak punya pendirian. Maka jawabannya adalah B, tidak tetap pendirian. Nomor 16, makna kias kata jendela dalam puisi tersebut adalah buku Kau Jendela Ilmu. Maka di situ adalah C, wawasan. Nomor 17, akhir cerita tersebut adalah, nah tidak usah membaca dari awal, kita lihat saja yang terakhir. Afin pun mengganti bola lampu di kamar adiknya. Nah, berarti B, Afin mengganti bola lampu di kamar adiknya. Nomor 18, amanat cerita tersebut adalah A, kita harus mematuhi nasihat orang lain. Nah ya, karena tadi Afin menasehati agar hemat energi, namun adiknya bandel, tidak mau mematuhi nasihat kakaknya. Jadi itu amanatnya ya. Nomor 19 sampai 23 silakan dibaca teks tersebut ya, sangat panjang. Namun sebelum kita membaca, kita lihat dulu pertanyaannya 19 sampai 23. Lalu setelah itu kita baca supaya tidak bolak-balik, jadi kita sudah tahu apa yang harus kita cari ya jawabannya. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk kalian yang mau membaca silakan di skip dulu atau di pause atau diberhentikan dulu, kalian baca dulu. Nomor 19, maksud pernyataan yang dicetak tebal pada cerita tersebut adalah, nah yang dicetak tebal adalah mendengar pernyataan ibu Cynthia hanya bisa tertunduk. Nah ini maksudnya Cynthia merasa bersalah karena tidak mematuhi nasihat ibunya, jadi dia tertunduk. C. Nomor 20, simpulan cerita tersebut adalah ketidakpatuhan dapat menimbulkan kesulitan. A. Nomor 21, peristiwa yang akan terjadi jika Cynthia mematuhi nasihat ibunya adalah B. Buku PKN-nya tidak akan hilang. Nomor 22, nilai moral positif yang terdapat pada cerita tersebut adalah C. Meminta maaf ketika melakukan kesalahan, itu nilai moral positifnya.
Nomor 23, keteladanan yang ditunjukkan tokoh langit pada cerita tersebut adalah D. Mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Oke, sekarang soal nomor 24. Pak Aryo membasmi gulma yang tumbuh di sekitar tanaman sayurannya dengan titik-titik. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah herbisida. Ya, fungisida itu untuk menghilangkan jamur, pestisida itu memang pembasmi hama, semua itu ya ada jenis-jenisnya. Yang lebih ke arah untuk membasmi gulma yaitu herbisida, sedangkan insektisida untuk serangga. Ya, selanjutnya nomor 25, ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ya, dibaca dulu. Kemudian, 2 puisi titik-titik Doni dimuat di dalam majalah tersebut. Istilah yang tepat karena ini puisi, maka tentunya buah pena karena sudah menjadi sebuah karya ya, bukan lagi ide atau buah pikiran ya. Kalau buah tangan itu oleh-oleh, buah hati itu anak, kesayangan atau anak ya. Nomor 26, peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ya, jadi Andi tidak mengakui kesalahannya padahal dia jelas-jelas yang menendang bola keras sehingga mengenai pot dan pecah. Jadi dia lempar batu sembunyi tangan. A. Nomor 27, urutan tepat petunjuk penggunaan oven adalah C, yaitu 3, 5, 1, 2, 4. Jadi yang pertama letakkan dulu ovennya di atas kompor, kemudian tunggu beberapa saat hingga temperaturnya menunjukkan derajat panas yang diinginkan. Lalu setelah itu, masukkan loyang berisi adonan yang akan dibakar ke dalam oven, kemudian tutup, lalu tunggu sampai kue matang. Dan yang berikutnya setelah itu matikan kompor dan tunggu oven hingga dingin. Dan yang terakhir buka tutup oven, kemudian keluarkan kue yang telah matang dalam oven. Nomor 28, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut adalah C. Tempat berjualan dikelompokkan berdasarkan jenis barang. Tentunya untuk membuat paragraf yang padu harus kita perhatikan kalimat sebelum dan sesudahnya. Karena yang sebelumnya ini menjelaskan tentang jenis barang yang akan dibeli, ya, menjual berbagai jenis barang yang akan dibeli. Kemudian terakhirnya adalah pembeli mudah mencari jenis barang, maka ada sangkut pautnya dengan jenis barang. Jadi jawabannya yang tepat C. Nomor 29, kalimat yang sesuai untuk melengkapi iklan tersebut adalah sayangilah lingkungan, budayakan memilah sampah, karena yang berikutnya adalah pisahkan sampah sesuai jenisnya, jadi harus dipilah. Ya. Nomor 30, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah B. Oleh karena itu buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena harus disesuaikan dengan isinya. Ya, anak-anak, kalau kita membuang sampah sembarangan, lingkungan sekolah menjadi kotor. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. B. Nomor 31, susunan yang benar untuk kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf padu adalah 4231B. Karena di situ disebutkan tentang SD Cemerlang memiliki taman yang indah. Nah, taman yang indahnya itu seperti apa? Yaitu di tengah taman ada kolam dengan air mancur. Jadi pertama dijelaskan air mancurnya dulu, kemudian setelah itu di dalam air mancurnya itu atau dalam kolam ada ikan-ikan kecil berenang di sekitar tanaman teratai. Nah, ada sangkut pautnya dengan teratai, kemudian dijelaskan tanaman teratai tumbuh di sekitar air mancur. Jawabannya adalah B. Nomor 32, perawatan dan gizi yang baik dapat titik-titik anak secara optimal. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah menumbuh kembangkan, disatukan karena kata dasarnya itu adalah tumbuh kembang, mendapatkan awalan dan akhiran, maka disatukan ya. Oke, nomor 33, perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah taman ini terkenal pada waktu itu dari seni arsitekturnya yang sangat indah. Seharusnya adalah pada waktu itu, taman ini terkenal dari seni
arsitekturnya yang sangat indah. Ya. Nomor 34, perbaikan kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah, kami menumpang kereta api dari Yogyakarta. Karena kalau mengendarai berarti kita yang sebagai supirnya, tapi karena kita ini hanya menumpang kereta, jadi jawabannya menumpang. Kemudian ayah membawa adik yang tertidur, yang lebih tepatnya itu menggendong adik yang tertidur. Kemudian kalau adik itu digendong ya. Kemudian yang dibawa itu barang biasanya. Nah, ibu menggandeng tanganku. Nah, jadi kalau yang ditenteng itu biasanya itu menenteng belanjaan atau barang apa gitu ya. Tapi kalau tangan itu digandeng, jadi menggandeng ya. Nomor 35, kesalahan penggunaan kata baku dalam paragraf tersebut adalah C. Teknis seharusnya teknis, aktivitas seharusnya aktivitas menggunakan V, kemudian piranti harusnya peranti. Nomor 36, penggunaan tanda baca yang tidak tepat pada kalimat yang bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah B. Tanda seru dan tanda koma. Seharusnya anak-anak, tulislah sebuah puisi bertema kepahlawanan, tanda seru, karena itu pernyataan kalimat perintah ya. Kemudian kata Bu Aida. Nomor 37, tanda baca yang tepat setelah kata yang dicetak tebal adalah letaknya di Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi kalau ada tentang geografis itu ya, letak geografi itu menggunakan koma. 38, penggunaan huruf kapital yang tepat adalah Anita membeli empe-empe Palembang karena sudah menjadi produk atau nama makanan, jadi Palembangnya tidak kapital, empe-empenya pun tidak, dan pisang Ambon. Jadi semuanya menggunakan huruf kecil, tidak ada yang kapital. Nomor 39, perbaikan ejaan pada kalimat yang dicetak tebal adalah ayah mengajak Dodi dan Anjani jalan-jalan ke pantai Balai Kambang di Malang. Seharusnya adalah ayah mengajak Dodi dan Anjani, kapital, dua-duanya karena nama diri. Kemudian jalan-jalan ke pantai Balai Kambang. Pantai Balai Kambang karena nama tempat disertai dengan nama diri, maka kapital. Lalu di Malang karena Malang itu menyatakan letak geografis atau suatu tempat ya. Jadi jawabannya C. Nomor 40, penulisan tanda baca yang tepat pada paragraf tersebut adalah dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah, SD Nusa akan menyelenggarakan beberapa lomba. Lomba akan diselenggarakan pada hari Senin, 4 Februari 2019. Lomba diikuti siswa SD tanda hubung Yogyakarta, titik. Jadi jawabannya A. Nomor 41, walaupun kita sebenarnya tidak ada esai, karena tahun lalu ada esai, langsung kita bahas saja ya. Nomor 41, tulislah 2 cara yang dilakukan orang tua agar anak-anak menyukai sayuran. Maka ini mudah sekali, lihat di bacaannya, silakan dibaca. Ya, pada paragraf ketiga, salah satu cara tersebut misalnya membuat olahan sayuran yang lezat dan menarik. Berarti caranya adalah membuat olahan sayur yang lezat dan menarik, pertama. Kemudian yang kedua, mengajak anak berbelanja untuk mengenalkan jenis sayuran dan manfaatnya. Nomor 42, buatlah paragraf deskripsi. Jika menggunakan gambar, maka paragraf deskripsinya hanya menggunakan panca indera penglihatan, maka harus yang terlihat ya. Jadi tidak ada indera penciuman atau indera yang lain. Kemudian buatlah paragrafnya itu 2-5 kalimat menggunakan ejaan dan tata kalimat yang tepat ya. Di sini terlihat 2 orang pria, laki-laki karena ya dua-duanya. Kemudian seseorang membuang sampah ke sungai sehingga sungai tercemar dan terlihat kotor. Nah, pria lain sedang berada di jembatan, hanya bisa melihat dan marah. Itu. Kemudian selanjutnya nomor 43,
Tulislah kalimat-kalimat petunjuk pembuatan es kelapa muda dengan urutan yang tepat. Nah, bagi yang sudah pernah melihat penjual es kelapa pasti sudah tahu ya. Yang pertama adalah lubangi bagian ujung kelapa muda, kemudian tuangkan air kelapa muda ke dalam wadah. Setelah itu belah kelapa muda menjadi 2 bagian. Keruk daging kelapa muda menggunakan sendok. Lalu masukkan dagingnya ke dalam wadah yang berisi air kelapa muda. Dan yang keenam, tambahkan larutan gula merah dan es batu secukupnya. Nomor 44, tulislah 5 kesalahan penggunaan istilah pada paragraf tersebut, kemudian tulislah perbaikannya. Inflasi itu harus menggunakan FINFLASI, lalu export itu bahasa Inggris, jadi harusnya EKSPOR, ekspor. Import harusnya IMPOR, impor. Lalu industri tidak menggunakan Y tapi INDUSTRI. Kemudian investasi seharusnya penulisannya INV atau VESTASI ya, bukan pakai F tapi V. Nomor 45, tulislah perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat bercetak miring dalam paragraf tersebut. Anton bertanya, nah karena Anton ini nama orang maka A-nya kapital. Lalu ada kalimat petikan langsung ya, nah maka di mana D-nya itu D-nya kapital. Di mana letak Gang Kelinci ya, nama Gang Kelinci harus kapital. Bu, nah menyapa seseorang jadi B-nya itu kapital. Lalu di bawahnya ada kalimat baru, karena petikan langsung maka O-nya harus kapital. Letaknya di dekat Jalan Merpati Putih. Nah jalan J-nya kapital, M-nya Merpati, M itu kapital, Putih P-nya itu kapital karena nama tempat, nama diri. Lalu nak karena menyapa seseorang, N-nya kapital. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Oke, jangan lupa untuk selalu rajin belajar ya. Cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.